prediksi Oke. kartu tarot Ya. Anton terkait Niki yang sudah klarifikasi atau berkualifikasi dengan Selatan tidak ada pembahasan. Oke. Saya tidak pernah meras malah dari pihak Reza tadi yang mengejar-ngejar Manil asisten pribadinya. Oke. Menurut prediksi kartu tarot seperti apa sih Pak? Tentang Reza Gladys yang mengejar-ngejar Mail, asistennya dari Nickner ya. Oke. Ya. Dia sedang menanyakan tentang lebih tepatnya ini adalah Queen of Cup. Queen of Cup di mana Reza Gladys sedang mengejar-ngejar Mail untuk mempertanyakan pertanggungjawaban Mail sendiri. Jadi aku di sini aku sebut Reza Gladys, sudah langsung Reza Gladys dan juga Mail. Karena emang aku udah lihat kartu seperti itu, ya sebenarnya official person. Dia sudah mengejar langsung tentang Mailnya sendiri. Jadi official person. Jadi langsung ke orangnya langsung. Gitu. Bang, boleh diceritakan terkait kartu ini menjelaskan apa sih Bang dari gambarnya dari sosoknya? Ini adalah official person dan juga ini King of Cup. Official person ini adalah lebih tepatnya orang yang sudah dituju langsung, yaitu seorang laki-laki di sini. Dan di sini Queen of Cup itu lebih tepatnya adalah si Reza Gladys sendiri. Reza Gladys ini dia dengan, kalau kita cup itu kita bisa dibilang namanya hawa nafsu, amarah, anger. Gitu. Jadi ini dua kartu yang saling bersambutan. Lebih tepatnya dia langsung menjurus ke Mail sendiri. Gitu. Berarti di sini prediksinya hampir berapa persen benar ya? Yang sudah-sudah sih emang ini sekali lagi prediksinya, ini kita bilang prediksi ya, ini prediksi kartu tarot. Ini hampir 90% akurasinya. Gitu. Akurasi hampir 90%. Terkait pernyataan Niki. Ya. Benar atau tidak Bang kartu tarot? Pernyataan Niki tentang terkait dia nggak ada sama sekali memeras Reza. Oke. Ini adalah King of Sword. Lebih tepatnya adalah ya kita bisa bilang ya, kita bisa menilai bahwa King of Sword ini lebih tepatnya adalah ada kemungkinan benar, sangat benar. Nah kan, dan itu menjadikan Niki desperate, Jadi kurang lebih ini adalah kita menganalogikan kartu ini adalah bahwa yang terjadi dengan Niki itu benar, Apa yang dilaporkan itu betul. Dari segi gambar dan dari segi apa Bang, ada makna apa Bang? Oke. Maknanya di sini adalah ini adalah seseorang yang berusaha untuk mencari keadilan. Lebih tepatnya di sini. Ini King of Swords. Tapi di sini ada orang yang sedang desperate. Berarti intinya dia adalah orang yang melakukan hal itu. Lebih tepatnya seperti itu. Kalau kita menganalogikan kartunya. Kalau dari sisi Mail ya Bang, selama ini dia mengikuti Niki, kemana punya berada, dan kemarin sempat perlukan akhirnya bertemu di persidangan. Ya agak sedikit. Pernyataan Mail yang dia bilang juga, saya nggak pernah menghubungi Reza, malah dia yang mengejar-ngejar saya, WhatsApp saya, menghampiri saya. Gimana? Nah, jadi tidak benar. Lebih tepatnya ya itulah permainan watak. Nah kan benar kan? Ini adalah high honor. High honor itu adalah pride atau harga diri. Harga diri yang digabung dengan ini kematian atau deadlock. Gambar pertama terkait apa dan gambar kedua? Gambar pertama itu adalah death. Death itu adalah dia adalah orang yang berusaha untuk mempertahankan fakta, gitu. Dan di sini adalah high honor. High honor adalah pride, harga diri. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang ada apa dengan Mail, ya dia menyembunyikan sesuatu. Mail itu. Berarti Mail berbohong. Ya kita tidak bisa bilang berbohong ya. Ini sekali lagi prediksi. Bahwa apa yang didakwakan, apa yang dijadikan tersangka, ya kemungkinan besar 50% itu bisa menuju ke sana. Gitu, 50%. Gitu kan kita lihat nanti hasil dari pengadilan sendiri kan seperti apa. Gitu. Jadi kalau buat saat ini prediksi aku seperti itu. Bang, terkait selain ya bisa bilang tersangka selain Niki, kan Niki berkeluarga juga, kok
malah saya yang kena, padahal yang dituju Reza Gadis itu sebenarnya dokter Amira atau dokter. Itu gimana bang? Bakalan ada tersangka baru nggak sih bang untuk kasus skincare ini? Yes, akan ada tersangka baru. Ini adalah Nine of Cup. Yes, sudden wealth. Jadi ini akan ada tersangka baru yang dimana lebih tepatnya ya, ini bukan hanya Niki saja yang akan terbawa, termasuk dalangnya. Di belakang ini ada dalang, ya, dan dalangnya ini akan terbawa nanti. Jadi kalau sudden wealth ini adalah jalan buntu, dan ini adalah orang yang sedang bermasalah. Oke, ini Nine of Cup. Jadi kalau kita artikan dan analogikan bahwa apa yang sekarang dialami Niki itu lebih tepatnya ada orang di belakang Niki, behind-nya. Jadi dia aktornya, ada aktornya di situ, dan itu nanti akan keluar aktornya. Oke, aktor itu kan kira-kira di spill bang, siapa bang? Apa ada kalangan artis juga, bisnis, pengusaha atau pejabat yang paling? Sangat bisa, yes. Dia adalah seorang yang punya produk dari tuh kan, bener, courtship. Produk yang sekarang dipermasalahkan itu, yaitu produk skincare ini sendiri. Tema gambar pertama dan tema gambar kedua. Tema gambar pertama adalah ini adalah orang yang sedang salah jalan dan mencari misi. Ini dia punya misi, dia punya salah jalan. Dan ini adalah courtship atau hubungan. Berarti hubungannya dengan Niki ini adalah orang yang sangat dekat sekali. Gitu. Orang yang sangat dekat sekali. Bisa dibilang kalangan apa bang? Oke. Kalangannya tuh lebih tepatnya adalah selebritis yang punya skincare. Ya. Itu boleh. Iya kan? Apa ya? Main male itu adalah sosok lelaki. Ya. Lelaki berarti. Ya? Betul. Lelaki. Yang sebelah tadi apa bang? Ini manual. Dan ini one of one. Apa? One of one itu adalah bisa dibilang adalah ini dalangnya ada cewek dan cowok. Yes. Tapi lebih condong ke? Lebih condongnya ke laki. Karena ada satu produk besar mungkin di sini. Ada satu produk besar yang sebenarnya ini adalah di belakang ini. Ya. Cukup terkenal kan kalangan artis tersebut, boleh diambil lagi. Sangat terkenal, tuh kan? Sangat terkenal. Ini adalah Queen of Swords. Tuh. Dia orang yang mempunyai community. Jadi orang yang sangat terkenal. Gitu. Dan berpengaruh bagi kalangan artis dan juga pengusaha skincare? Sangat berpengaruh. Tuh. Hangman. Apa itu? Hangman itu ya dia mempunyai andil lah intinya. Dia mempunyai andil. Dan ini property. Property adalah ya dari lebih tepatnya adalah kalangan bawah lah, property. Tapi ini orang yang sasarannya ke kalangan bawah, dalam arti gini, dia punya produk yang untuk di kalangan bawah. Tapi dia punya produk lebih tepatnya adalah produk skincare. Ya. Bang, terkait dia ada backingan juga kan bang yang kuat belakang kayak kalangan pejabat atau? Sangat. Saat ini dia di backing oleh pejabat tuh. Ekspektasi dan juga ada orang yang support dia, lebih tepatnya membackup dia. Makna artinya ini adalah ini kan timbangannya, ini dari segi justice hukum, dia di backup oleh seseorang. Dan juga ini adalah expectation itu lebih tepatnya adalah orang yang punya ekspektasi tinggi, gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah ada yang membackup dia, gitu. Bang, terakhir sedikit. Oke. Niki kemana abang prediksi akan masuk? Ya. Niki sekarang masuk persidangan bisa bebas nggak sih bang? Atau malah ada hukuman ringan kan? Oke. Ini adalah King of Pintacle. Niki akan menjalani dan ini juga marriage. Nah, oke. King of Pintacle dan juga marriage. Niki itu akan menjalani persidangan, tapi setelah itu dia akan mengajukan banding dan akan ada mediasi. Yang itu akan meringankan hukuman untuk Niki sendiri yang didakwakan kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun sampai 9 tahun, 6 sampai 9 tahun. Oke. Dan ini dia akan menjalani satu proses mediasi yang dimana dia untuk meringankan hukuman dari Niki sendiri. Apa yang membuat abang yakin akan ada? Karena di sini buktinya sudah cukup. Ada bukti yang
Nah kan, distant horizon dan juga the tower. Jadi ini sudah cukup bukti yang valid. Tapi ya kita bisa bilang gini, bahwa lebih tepatnya ya sebenarnya di persidangan Niki ini ada aktor di belakang orang yang yang mempunyai peran lah intinya, peran. Dan ini kalau lebih tepatnya adalah aku bisa bilang perang dari dua produk skincare. Satu produk skincare yang nanti kita lihat sendiri akan terbuka kok nanti. Yes, dua produk skincare. Dua produk itu lumayan dikenal luas. Sangat ya. Dan sekarang dua produk itu semenjak Niki dan ada Duktif datang lah, dan Niki mereview juga, omset itunya turun atau gimana Pak? Tuh kan, ada yang turun, ada yang naik dua produk ini. Tuh kan, Lover. Apa Pak makna dari satu nomor? Jadi ini 3 of 1 dan ini juga Lover. Jadi kalau 3 of 1 itu adalah kalau kita mengartikan bahwa satu usaha yang sedang dia usahakan sedang ada kendala. Jadi lebih tepatnya kalau kita analogikan dengan Lover, itu berarti dia sekarang pundi-pundi atau income-nya dia sedang terganggu dengan proses ini. Tapi ada yang diuntungkan dengan proses ini. Maksudnya dengan kejadian ini ada yang diuntungkan. Salah satu produk skincare juga sama. Yang diuntungkan apa Bang spesifiknya? Ya lebih tepat, ya jelas dong. Itu adalah pundi-pundi keuangan untuk mereka lah. Karena semakin banyak orang tahu produk skincare itu nantinya. Ya. Produk itu bagus atau menengah atau apa reviewnya atau? Lover. Dan occupation itu adalah level yang menengah ke atas. Berarti lumayan bagus. Lumayan bagus. Dan itu sudah dia sudah mengendorse beberapa artis lah intinya. Sudah ekspansi ke luar negeri? Sangat. Sudah. Sangat. Sudah. Bang, kesimpulannya. Setelah membaca kartu ini. Oke. Menurut Bang Anton sendiri, tadi sempat saya dapat benang merahnya. Oke. Di belakang Niki ada aktor intelektual. Betul. Akan keluarkah aktor intelektual tersebut? Ya. Mengungkap kebenarannya. Oke. Jadi dari aku ambil result dari kartu-kartu yang aku ambil ini, yang pertama adalah ini akan menjadi satu pembelajaran untuk Mir sendiri, bahwa dia akan harus lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan, kontrak, ataupun kerjasama. Yang pertama. Dan yang kedua, dari result ini, ada aktor yang selama ini belum terbuka. Dan ini akan sangat memberatkan atau akan sangat menjadi backfire juga nanti sama si produknya sendiri gitu. Tapi sebelum aktor ini akan disebutkan. Tapi ini akan terjadi dan aktor ini akan keluar nanti setelah di persidangan nanti. Gitu. Ya kurang lebih riset aku seperti itulah. Dan ingat sekali lagi ini adalah prediksi ya. Ini sekali lagi prediksi. Prediksi yang dibacakan atau yang kita baca dari simbol-simbol kartu.